Oke, selanjutnya saya masuk ini karena kita kuliah elit, maka kita harus kembali ke kotaknya. Dimana elit di sini saya bilang analisis elit itu sebagaimana model analisis yang dicontohkan oleh Mosca dan Pareto, analisis yang menemukan maknanya dalam sistem teoritis, ya, sistem teoritis. Ingat, analisis elit dalam bacaan orang Marxis itu hanya berada dalam alam teori. Tidak pas untuk dipakai menjelaskan realitas. Tidak mampu menjelaskan realitas dan tidak mampu memahami realitas. Menjelaskan dan memahami. Ini analisis. Yang kedua, elit politik itu hanya bisa berguna ya kalau dia memang ada dalam suatu struktur politik atau ada dalam suatu badan politik. Jadi kalau kita menganalisis elit berarti harus jelas orang itu yang mau Anda analisis ada di lembaga bagian mana, ada di struktur bagian apa. Ya, jadi badan politiknya harus jelas. Badan politik atau lembaga politik harus jelas. Jadi kalau Anda ingin menganalisis elit politik, Anda harus bisa menunjukkan yang Anda analisis itu berada dalam posisi apa, menjalankan kekuasaan apa. Harus jelas. Kalau Anda ingin menganalisis tentang anggota DPRD, DPRD apa? Tidak semua DPRD atau DPR, tapi Anda harus bilang anggota DPRD yang duduk di Komisi 1, elit yang ada di Komisi 1, elit politik yang ada di Komisi 2, elit politik yang membuat perencanaan pembangunan. Siapa itu? Orang-orang yang ada di Bapeda. Analisis elit. Orang-orang yang membuat perencanaan pembangunan tingkat nasional. Anda wawancara dengan ketua Bapernasnya, ya, dengan sekjennya, dengan deputi yang ada di Bappenas, seperti ini. Anda ingin mewawancara bahwa kebijakan Gubernur DKI Jakarta tidak pro pada rakyat. Anda lihatnya dari mana? Ya dari kebijakan dalam pengentasan kemiskinan misalnya. Ya, dari kebijakan dalam menyikapi pandemi COVID-19. Dari kebijakan dalam memberikan penyaluran kredit kepada UMKM, nah, kayak gitu, ya. Itu analisisnya apa? Anda bisa pakai elit, bisa. Jadi Anda bisa tahu elit itu pro rakyat atau tidak dari kebijakannya, ya. Jadi kalau ingin melihat bagaimana pemerintah atau eksekutif atau kepala daerah, gubernur, bupati, kepala desa mengatasi kemiskinan, maka Anda bisa menggunakan perspektif elit. Elit yang mana? Ya, neo-Marxis ada yang tadi saya bilang itu, si Gramsci. Ya, dia tidak menggunakan konsep elit, tapi dia menggantikan konsep elit dengan kelas dominan yang bekerja melalui sistem hegemoni. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjut. Ada yang bertanya ya? Kalau nggak ada kita lanjut dan supaya kita bisa cepat selesai di sesi ini, gitu ya. Ini tadi saya sebutkan variabel elit politik ya kelas penguasa atau lapisan politik yang paling atas. Oke, Gramsci saya sudah kemukakan tadi bahwa hegemonik itu ya bisa mempertahankan legitimasi negara karena negara itu membutuhkan legitimasi dari yang diperintah. Konsep legitimasi selalu berkaitan dengan dua hal, dengan dua isu besar yaitu dukungan dan pengakuan. Dukungan dan pengakuan. Ini adalah modal dasar dari istilah yang disebut dengan legitimasi. Pemerintah menggelar atau membiayai hidup influencer atau basher itu karena untuk pengakuan dan dukungan. Penting. Gaji influencer
gaji basar penting. Supaya apa? Legitimasi. Legitimasi adalah indikator keabsahan suatu pemerintah atau suatu elit atau kelompok elit yang memerintah dalam negara demokrasi. Legitimasi. Ya. Oke, jadi kita semua sebenarnya secara tidak langsung, secara tidak sadar itu dalam bahasanya Gramsci sudah terhegemoni. Dulu zaman Orde Baru kita berada dalam hegemoni negara, kita harus Pancasila, setia kepada Pancasila dan UUD 45. Orang yang tidak setia pada Pancasila dan UUD 45 oleh Orde Baru dibilang subversif. Ini wacana yang lalu dikembangkan oleh Orde Baru. Supaya apa? Supaya dia tetap eksis. Nah, jadi legitimasi yang bekerja melalui ideologi. Orang yang tidak Pancasilais berarti akan mengurangi legitimasi negara. Jadi legitimasi pada masa Orde Baru dibangun dengan cara-cara yang hegemonik. Gampang kan? Kalau Anda tidak setia Pancasila dan UUD 45, kita tadi sudah bilang, disebut PKI. Ini alat untuk membangun legitimasi yang dibangun oleh Orde Baru. Bisakah ini jadi skripsi? Bisa. Tapi caranya pakai metode kritis. Yang tadi sudah saya ajarkan di mata kuliah analisis kualitatif ilmu politik. Oke, sampai di sini ada yang bertanya. Kalau tidak saya lanjutkan, saya selesaikan aja. Anda bisa baca sendiri PPT yang saya bagikan. Selanjutnya adalah bagaimana hubungan Gramsci, Marxisme, dan negara. Oh, hubungannya baik sekali, gitu ya. Karena apa? Karena seumur hidupnya Gramsci itu selalu melihat bahwa kapitalisme itu tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan konteks politik. Kapitalisme itu sebagai seperangkat hubungan produksi yang kontradiktif yang mengkondisikan seluruh relasi interaksi manusia, hubungan sosial untuk kepentingan atau keuntungan yang maksimal yang diperoleh dari ekstraksi nilai lebih. Nah, ini jadi Gramsci, Marxisme dan negara, yang hubungannya memang baik-baik saja, gitu ya. Dan kalau kita bicara pada Karl Marx atau teori negara versi Marxisme, maka kita akan melihat bahwa kapitalisme itu muncul punya latar belakang sosial, ya, yang itu tidak bisa dipisahkan dari bekerjanya seperangkat hubungan produksi yang kontradiktif. Seperangkat hubungan produksi yang kontradiktif. Buruh majikan, kapitalis konsumen, apalagi hubungan-hubungan subordinan dan dominan. Dosen mahasiswa itu hubungan kapitalis. Hubungan dominan, pokoknya ada kelas dominan dan subordinan. Majikan buruh, majikan manajer anak buah. Hubungannya selalu atas bawah. Ya. Ini adalah analisis Marxis itu, setiap orang, setiap hubungan itu selalu dilihat dari hubungan produksinya. Dalam hubungan produksi ada kontradiksi. Kontradiksi ini berdasar pada kepemilikan alat produksi dan sarana produksi. Buruh nggak punya modal, nggak punya uang, nggak punya pabrik, nggak punya teknologi, ya. Borjuis, kaum kapitalis, punya uang, punya modal, punya pabrik, dan juga punya buruhnya. Hubungan produksi. Hubungan produksi antara dua kelas ini selalu bersifat timpang. Ketimpangan bisa dipelihara karena mereka bekerja dengan mengekstraksi nilai lebih mereka ambil diinvestasikan kembali. Nilai lebih diambil diinvestasikan kembali. Ini yang menyebabkan kapitalisme tidak bisa dihancurkan. Ya kan, coba Anda iseng-iseng ya. Sekarang kan lagi daring nih, ada yang jualan cendol. Modal Anda buat cendol berapa? 100.000.
Tapi Anda bisa memperoleh keuntungan 200.000. Nah, 200.000 ini kan ada untung 100.000 kan. Nah, dalam model kapitalis 100.000 ini direinvestasikan lagi untuk beli teknologi, ya, untuk beli gelasnya, mangkoknya, sendoknya. Nah, ini. Jadi mereka tuh bekerja ini. Oleh karena itu, mereka tidak pernah bisa dihancurkan karena ini beradaptasi terus. Nilai lebih ini dipakai untuk investasi, sehingga kapitalis itu bukan semakin kecil tapi semakin besar investasi, akumulasi terus. Nah, dengan pandemi ini semua mengeluh, ya, karena mereka sahamnya pada rontok, ya, di bursa saham pada rontok, ya, seperti itu. Nah, jadi bagi mereka kelompok-kelompok analis atau perspektif elit mengkaji begini ini penting kata mereka, penting. Ya, kita bisa tahu detailnya bahwa kebijakan itu merugikan seseorang karena elit itu tidak pernah membuat kebijakan yang berpihak kepada masanya. Jadi menjelaskannya itu ya gitu-gitu aja, ya, terlalu sopan dalam bahasa Polansas. Ya, jadi elit ada kemiskinan karena elit memang tidak bisa memuaskan semua orang yang diperintahnya. Terus lagi, elit itu berdalih gini, saya tidak bisa, misalnya nih, kemiskinan tetap ada di Indonesia karena saya tidak bisa memuaskan atau mengatasi kemiskinan semua di pelosok desa. Nah, gitu. Kenapa? Kan setiap kepala daerah, setiap desa kan punya kades. Nah, jadi ngelesnya itu pemerintah pusat, jadi setiap daerah angka kemiskinan tinggi karena saya tidak bisa mengontrol kadesnya, atau di kabupaten saya tidak bisa mengontrol bupatinya. Kalau di kota saya tidak bisa mengontrol wali kotanya. Wali kota kan elit, bupati elit, kades elit yang bekerja sama dengan di desa itu namanya Badan BPD, Badan Permusyawaratan BPD, Badan Pusati. Iya, BPD ya. Kalau di ini ada DPRD, di sini ada DPRD. Pemerintah pusat nggak bisa, kades elit, dari tesisnya kan elit itu hanya mempertahankan kohesi sosial untuk sesama elit. Masa di mana? Di luar jangkauannya. Bupati juga, kenapa kemiskinan di Kabupaten X tetap tinggi? Karena Bupati dan DPRD tidak bisa memuaskan semua orang. Saya akan membuat perda, membuat kebijakan yang menguntungkan dapil saya saja. Saya akan membuat kebijakan yang menguntungkan konstituen saya aja. Oleh karena itu kalau Anda di desa, di wilayah kabupaten, kan pasti ya ada jalan yang mulus, hot mix aspalnya, tapi ada jalan yang tetap masih batu-batu, atau namanya jalan apa yang aspalnya tipis-tipis itu. Nah, pasti kan itu. Ternyata di sini partai X yang memenangi pemilu atau yang menjadi konstituen atau dapilnya dari bupati atau dapil dari beberapa anggota DPRD. Nah, jalannya dibagusin, dilebarin, angkot ada. Yang desa sebelah miskin, jalannya batu-batu, tanah, becek, banjir, irigasi nggak ada. Jadi kalau kita pakai analisis dengan perspektif elit bisa menjawab ini, gitu. Bisa menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh elit pasti tidak berorientasi ke. Nah, kasusnya Anda bisa lihat di kebijakan-kebijakan dibuat oleh kades, bupati, wali kota, gubernur. Nah, itu bisa dipakai ya, analisis-analisis seperti itu yang bisa dipakai.